Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah sahabat Nabi. Abdullah bin Umar mimpi diperlihatkan neraka. Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar atau putra Umar bin Khattab pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh malaikat. Abdullah bin Umar bin Khattab atau dikenal dengan Ibnu Umar wafat 73 Hijriah adalah seorang sahabat Nabi dan salah satu periwayat hadis terkenal. Beliau merupakan putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ibnu Umar memeluk Islam saat ia masih kecil. Pada usia 13 tahun beliau menyertai ayahnya dalam perang Badar, tetapi Rasulullah SAW menolaknya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Umar ikut dalam perang Yarmuk dan penaklukan Mesir. Kesalehan Ibnu Umar sering mendapat pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslim lainnya. Jabir bin Abdullah pernah berkata, "Tidak ada di antara kami disenangi oleh dunia, dan dunia senang kepadanya kecuali Umar dan putranya Abdullah." Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan, Ibnu Umar wafat dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengan dia, sementara Ibnu Umar hidup pada masa tidak ada seorang pun yang sebanding dengannya. Sebuah kisah Abdullah bin Umar penuh hikmah. Beliau pernah bermimpi diperlihatkan neraka oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sudah menjadi kebiasaan seseorang pada masa hidup Nabi SAW bila bermimpi. Biasanya dia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Aku pun berharap bermimpi hingga aku dapat menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Ketika itu aku masih remaja. Pada suatu hari di zaman Rasulullah SAW, aku tidur di masjid lalu bermimpi. Ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam neraka. Aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar, bagaikan lubang sumur atau jurang. Neraka itu di dalamnya ada orang-orang yang sebelumnya sudah aku mengenalnya. Dan melihat mereka membuat aku berkata, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian kami berjumpa dengan malaikat lain, lalu dia berkata kepadaku, janganlah kamu takut. Kemudian aku ceritakan mimpiku itu kepada Hafsah, kakak Ibnu Umar. Lalu Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun bersabda, sungguh Abdullah bin Umar adalah seorang yang beruntung. Bahagia bila dia mendirikan sholat malam. Setelah peristiwa itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali sedikit. Sahih Al-Bukhari Muslim. Sejak itulah Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan beliau selalu menghabiskan waktu malamnya untuk sholat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit tidur malamnya. Setiap kali mengingat mimpinya itu, Ibnu Umar menangis sembari berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka. Begitulah iman para sahabat yang istiqomah dalam ibadah dan selalu takut kepada Allah. Rasulullah SAW pernah berpesan, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Demikian kisah mimpi Ibnu Umar yang mengajarkan kita akan pentingnya sholat malam. Jika ingin selamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah memanggil hambanya, dan waktu ketika Allah mendengar doa para hambanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat tahajud di sepertiga malam. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.